Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Pertanian, mahasiswa semester 3 dengan jurusan Sosial Ekonomi, program studi agribisnis, akan mengerjakan tugas kelompok dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan saya sendiri, Siti Zahwa Zahra, dengan NIM 2022-81021. Teman sebelah saya, Nama saya Nadiansyah dengan NIM 2022-81038. di sebelah saya sendiri, Perkenalkan, nama saya Virginia Beatrix Yusuf dengan NIM 2022-81006. dan sebelah saya. Nama saya Nur Sakina dengan NIM 2022-81005. Kami dari kelompok 3 akan mengerjakan tugas ini dengan mengambil tanaman sayuran kacang panjang. Tepatnya lokasinya di Mutiara Patimura. Dan dalam video kali ini kami akan membahas tentang subsistem agribisnis. Dalam subsistem agribisnis sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah agroniaga, yang kedua agroindustri, ketiga agronomi, dan yang terakhir adalah agrosupport. Yang pertama, subsistem agroniaga. Subsistem agroniaga merupakan subsistem pemasaran dan distribusi produk pertanian. Di dalam konteks tanaman kacang panjang, agroniaga akan terlibat pengumpulan hasil panen tanaman kacang panjang dari petani, langsung menjualnya kepada para penjual atau langsung kepada konsumen. Pemasaran tanaman kacang panjang Mutiara Patimura yaitu di Pasar Rumah 3 dan di dekat Mutiara Patimura. Lalu untuk price-nya sendiri dipasarkan dengan harga 5.000 sampai dengan 10.000 per ikat. Selain harganya yang murah, kacang panjang juga mempunyai vitamin C yang cukup tinggi yang mampu menjaga kulit lebih sehat dan lebih cerah. Yang kedua, saya akan membahas tentang subsistem agroindustri. Agroindustri sendiri atau pengolahan, kami mengambil satu produk atau turunan yaitu jus kacang panjang. Jus kacang panjang sendiri memiliki banyak khasiat. Yang pertama yaitu melancarkan pencernaan, yang kedua untuk mensehatkan kulit dan juga mencerahkan wajah. Yang ketiga, subsistem agronomi. Agronomi merupakan studi tentang praktik budidaya tanaman secara efisien dan produktif. Dalam konteks tanaman kacang panjang, agronomi ini dia akan berfokus pada beberapa aspek pertanian seperti pengendalian hama dan penyakit, pemilihan varietas yang tepat, pengairan, dan manajemen tanam. Dan ilmu agronomi ini sangat membantu bagi para petani untuk menghasilkan hasil yang optimal bagi kacang panjang mereka. Proses tanaman kacang panjang ini melalui penyamaian sebelum kita pindahkan ke lahan. Dalam hal ini meliputi beberapa cara. Yang pertama, siapkan polybag dan tanah. Kemudian masukkan tanah ke dalam polybag yang sudah dicampurkan dengan pupuk organik. Langkah selanjutnya, siram tanah dengan air secukupnya. Kemudian kita masukkan bibit tanaman kacang panjang ke dalam polybag. Bibit yang kami gunakan adalah bibit dari hasil panen tanaman kacang panjang yang telah disimpan. Setelah itu kita tunggu beberapa hari sampai muncul 2 atau 3 daun, lalu siap dipindahkan ke lahan. Nah, untuk subsistem yang terakhir, yang keempat adalah subsistem agrisupport. Dalam subsistem ini mengandung 6 elemen penting, yaitu yang pertama adalah pemilihan pupuk, kedua dosis dan cara aplikasi, ketiga pemantauan dan evaluasi, keempat penyesuaian menurut kondisi lokal, kelima panduan pengolahan sisa pupuk, dan keenam adalah pemecahan masalah. Dan untuk yang pertama, pemilihan pupuk.
Dalam hal ini, AgriSupport menyediakan berbagai jenis pupuk yang diperlukan untuk tanaman kacang panjang. Jenis-jenis pupuknya termasuk pupuk fosfor, kalium, nitrogen, dan beberapa unsur hara lainnya yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman kacang panjang. Yang kedua yaitu dosis dan cara aplikasi. Untuk subsistem ini memberikan panduan tentang penggunaan dosis yang tepat dan cara aplikasi pupuk AgriSupport. Hal ini termasuk dalam pemberian aplikasi dan metode distribusi yang paling efektif untuk memastikan tanaman menerima nutrisi yang cukup. Dan yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi. AgriSupport ini menyediakan alat atau rekomendasi untuk mengukur tingkat nutrisi dalam tanah bagi tanaman kacang panjang, sehingga dengan demikian memungkinkan para petani untuk mengevaluasi keefektifan aplikasi pupuk sehingga bisa membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat yaitu penyesuaian menurut kondisi lokal. Dalam subsistem ini, AgriSupport dapat memberikan penyesuaian tentang dosis dan jenis pupuk yang akan digunakan berdasarkan kondisi tanah dan iklim lokal. Hal ini untuk memastikan bahwa tanaman kacang panjang mendapatkan nutrisi yang cukup sesuai dengan keperluannya. Dan yang kelima yaitu panduan pengolahan sisa pupuk. Dalam hal ini, mereka dapat memberikan panduan tentang pengolahan sisa pupuk untuk menghindari masalah pencemaran lingkungan dan memaksimalkan manfaat nutrisi bagi tanaman. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan terhadap kesehatan dan pertumbuhan tanaman, mungkin mereka dapat memberikan saran untuk mengidentifikasi apa saja penyebabnya. Oke, itulah 4 penjelasan subsistem dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.